dan selamat tahun baru kepada jemaat-jemaat kebaktian Bahasa Malaysia Grace Klang yang sedang menonton kebaktian online Watch Night Service kita pada malam ini. Walaupun kita tidak dapat berkumpul bersama-sama kerana COVID-19, tetapi kami tetap diberkati dengan teknologi zaman moden ini untuk menyaksikan kebaktian secara online dari rumah bersama-sama dengan keluarga. Tanpa membuang masa, mari kita meneruskan acara ini. Saya akan serahkan waktu ini kepada adik Ezekiel untuk doa pembukaan sebelum memulakan Watch Night Service kita pada malam ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami dalam kerajaan syurga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau telah memberikan kepada kami. Terima kasih kerana Engkau telah melindungi dan memimpin kami ya Tuhan sepanjang tahun 2020 sehingga ke hari ini ya Tuhan. Sebelum kami melangkah ke tahun 2021 ya Tuhan, kami tidak lupa untuk mengucap syukur ya Tuhan kerana Engkau telah memberikan kami berbagai cabaran dan kesulitan ya Tuhan. Kerana melalui cabaran ini ya Tuhan, kami dapat lebih kuat di dalam Engkau ya Tuhan, dan kami dapat menguatkan iman kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk servis sebentar lagi ya Tuhan. Walaupun kami tidak dapat berkumpul beribadah bersama-sama ya Tuhan, tetapi ya Tuhan itu tidak akan menghalangkan kami untuk muliakan dan muji nama Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami akan dapat menikmati hadirat Engkau ya Tuhan di rumah masing-masing ya Tuhan. Biarlah firman Engkau ya Tuhan akan bertumbuh menjadi benih dalam hati kami dan kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Engkau memimpin kami sehingga akhir servis ini ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan pada setiap orang yang menonton ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati mereka ya Tuhan melalui servis ini ya Tuhan. Biarlah mereka akan rasa diberkati ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan ya Tuhan, yang sakit disembuhkan ya Tuhan, dan yang kekurangan ya Tuhan Engkau limpahkan berkat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segalanya ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sudah siap dan ucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih adik Ezekiel atas doa sebentar tadi. Dan seterusnya, tiba masanya kita mendengar beberapa kesaksian daripada teman-teman kita bagaimana mereka melalui saat-saat yang sulit dalam tahun ini. Shalom semuanya. Puji Tuhan kita dapat kembali lagi di sini. Dan saya berdiri di sini ingin memberi beberapa ucapan. 2020 ini bagi saya memberi banyak pelajaran kepada saya sebab waktu kuarantin dan PKP ni saya dapat belajar banyak benda. Macam saya memang target tahun ni nak banyak dapat pelajaran bagus, dan sukan saya mau dapat banyak pingat untuk sport saya, tapi COVID-19 dia masuk campur pula. Jadi saya tak dapat banyak target saya punya pencapaian. Jadi mungkin saya macam sikit kecewa, tapi saya dapat pelajaran yang saya dapat lagi jadi lebih sabar dan lebih kuat. Dan 2020 juga banyak bagi saya luangkan masa dengan keluarga, faham diorang lebih dalam, dan dapat luangkan masa lebih daripada dapat luangkan masa banyak kepada Tuhan daripada sebelumnya. Sebab sebelumnya saya selalu sibuk dengan sport dan jarang sangat saya berdoa macam baca Bible kepada Tuhan. Jadi puji Tuhan tahun ini saya dapat luangkan masa kepada Tuhan dan keluarga saya. Saya harap tahun depan saya dapat lebih banyak pencapaian daripada tahun ini. Dan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Terima kasih. Okay, shalom dan selamat malam semua. Dengan kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru. Dalam tahun ini juga sangat mencabar bagi saya. Lagipun dengan pandemik pada tahun ini dan dengan pelayanan semua, tahun ini sangat mencabar bagi saya kerana saya first time juga dalam bulan 3 atau 4 first time saya edit video semua, jadi tiada pengalaman. Jadi saya sangat bersyukur kerana dapat belajar semua ini, dan saya juga bersyukur kerana dapat meluangkan masa dan mengeratkan hubungan sesama ibu bapa saya dan juga mendalamkan hubungan saya dengan Tuhan. Itu saja. Saya berharap tahun 2021 lebih baik daripada tahun ini. Itu saja. Terima kasih. Shalom. Saya di sini bernama Darren.
Saya ingin memberi sedikit kesaksian pada saya punya kehidupan pada tahun ini. Tahun ini agak sukar sebab tahun ini tidak banyak yang tercapai sebab COVID menghalang. Tahun ini juga masa sukan tahun MSS 2020 tahun ini saya ada injured, so susah sikit. Balik pun mengecewakan. Banyak sudah habiskan masa tahun lepas, tapi itulah apa boleh buat, Tuhan merencanakan. Tapi puji Tuhan, tahun ni banyak juga peluang saya dapat macam main muzik, dapatlah hilangkan sikit stres tu. Semoga Tuhan berkati, dan semoga tahun depan teruskan melayani dalam Tuhan. Selamat tahun baru juga. Shalom dan selamat malam. Saya Luis dari tim multimedia. Saya ingin memberikan kesaksian bahawa tahun ini adalah tahun yang agak mencabar kerana pandemik ini, dan juga tahun ini juga merupakan tahun saya akan menduduki SPM. Kebaktian online juga lain kerana terpaksa diadakan secara online, dan untuk lakukan kebaktian ini tim PNW kena berusaha lah untuk belajar macam mana nak edit dan macam nak rekod video. Ini agak mencabar, tetapi puji Tuhan kami dapat teruskan, dan saya berharap agar kalau pandemik ini terus berterusan, saya harap tahun depan merupakan tahun 2021 kami dapat improvekan lagi kebaktian online dan dapat memberikan satu impak yang baiklah dari segi kebaktian online, dan agar gereja-gereja lain dapat mengikut jejak kami lah dengan kebaktian online. Dan saya ingin mengucapkan selamat tahun baru. Shalom semua, haleluya. Tahun 2020 ini sedar tidak sedar kita sudah mau masuk ke tahun 2021. Pejam celik kita tidak sedar. Dan saya ingin berkesaksian di sini adalah 2020 ini adalah tahun yang sangat lain, paling lain di dalam hidup saya. Boleh katakan begitulah, sebab dalam keadaan begini dilanda oleh pandemik dan sebagainya. Dan tahun 2020 ini dari awal tahun sebenarnya saya ingat tahun 2020 adalah di mana tahun saya akan mencapai target, saya akan dapat apa yang saya mau. Tetapi Tuhan cakap bukan. Tahun 2020 adalah tahun di mana kamu akan belajar. Kamu akan belajar bersyukur atau belajar sesuatu yang baru. Jadi banyak yang saya hadapi pada terutamanya pandemik ini memberi kesan yang besar di dalam hidup saya maupun di dalam hidup keluarga kami. Banyak kami pelajari tentang arti bersyukur, bagaimana kami bertahan dan bagaimana kami menguatkan diri dalam rohani. Di situ kami meluangkan masa bersama-sama, berdoa bersama-sama, mengandalkan diri kepada Tuhan. Dan ya juga dalam pelayanan juga saya dapat belajar banyak yang baru, bagaimana kami buat segalanya. Dan saya rasa kehendak Tuhan adalah lain daripada yang lain pada kehendak saya. Jadi bersyukur kepada Tuhan kerana apa yang Dia rancangkan pada tahun 2020 ini sebenarnya bukan tidak memuaskan hati, tetapi sangat bermakna bagi hidup ini, dapat belajar sesuatu yang baru. Jadi dengan ini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari Natal, selamat tahun baru. Itu yang terutamanya. Itu saja, terima kasih dari saya. Haleluya, itulah kesaksian daripada mereka yang sangat memberkati. Amin. Haleluya. Seterusnya saya akan memperkenalkan pemuzik-pemuzik kita pada malam ini, yaitu pemain drum kita Felix Wan Joseph dan pemain piano kita Brian, pemain keyboard kita Darren Lai, pemain bass kita Van Ellis Rod, pemain rhythm kita Hanson, dan pemain lead kita Hiskia. Seterusnya acara kita akan dilayani oleh praise and worship daripada Youth Kebaktian Bahasa Malaysia Grace Klang. Dan mari kita berikan tepukan gemuruh kepada Youth. Walaupun saya tidak dapat dengan anda bertepuk tangan, tetapi tepuklah bagi kemuliaan Tuhan. Amin.
Shalom saudara. Shalom saudara, tidak dengar? Ya, memang saya tidak dengar pun. Amin. Haleluya. Dimanapun saudara berada, tidak kira tempat, tidak kira masa, kita semua terkoneksi dan buat satu perkara, yaitu apa? Kita memuji dan menyembah nama Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri ya di tempat masing-masing dan mari kita sorakan nama Yesus, kerana dialah yang layak disembah, dialah yang layak ditinggikan. Amin. Haleluya. Allahku dahsyat. Mari tepuk tangan. Hey, yeah. Come on, are you ready to jump? Come on. Hey, yeah, yeah. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa namanya? Yesus, Yesus, nama Yesus. Oh, yeah. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Come on. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Come on, sekali lagi. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kebenarannya disaksikan, kebesarannya. Siapa namanya? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Hallelujah. Let's worship the Lord. Oh yeah. Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, Allahku dahsyat namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, tinggikan namamu.
terhebat di tempat ini. Dialah Tuhan Allah kita, amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Dialah terhebat. Dialah yang kita agungkan. Dialah yang kita tinggikan, amin. Haleluya. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia. Haleluya. Mari tepukan tangan saudara. Hanya bagimu, penyelamatku, kesetiaanmu, bukti cintamu, nyata bagiku. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu di hidupku. Haleluya. Pujian syukurku hanya bagimu, penyelamatku. Haleluya. Kesetiaanmu, bukti cintamu, nyata bagiku. Sembah Dia. Sama-sama. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu di hidupku. Di hidupku Tuhan, Kau yang terhebat. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan, memulihkan, mengubahkanku. Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu membangkitkan, membebaskan, menyembuhkanku. Kuasa-Mu menyelamatkan, memulihkan, mengubahkanku. Kuasa-Mu membebaskan, haleluya. bebaskan, menyembuhkanku. Kau yang terhebat, Bersama-sama. agung perkasa, Haleluya. tak tertandingi. Kau yang termulia, Haleluya. ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu. Kau yang terhebat, agung
Pada saat ini, mari kita masuk lebih dalam Tuhan. Kita masuk lebih dalam. Kita menyembah Dia, Tuhan Allah kita. Haleluya. Dia milik kita. Haleluya. Dan kita miliknya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita semua. Kita menyembah Tuhan pada saat ini, Tuhan Yesus. Kepadamu seluruh hidupku, Kau genggam dalam tanganmu. Kini hatiku hanya untukmu. Ini jiwaku hanya bagimu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Bukan menyembahmu selalu, ku bawa hidupku ke atas mezbahmu. Tak henti di setiap langkahku, bukan mengikutimu selamanya. Selamanya mengikuti. Aku milikmu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tanganmu. Ini hatiku, ini hatiku hanya untukmu. Ini jiwaku hanya bagimu Tuhan. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Bukan menyembahmu selalu, ku bawa hidupku ke atas mezbahmu. Tak henti di setiap langkahku, bukan mengikutimu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Bukan menyembahmu selalu, ku bawa hidupku Ke atas mezbahmu. Tak henti di setiap langkahku, bukan mengikutimu selamanya. Yesus. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembahmu selalu, ku bawa hidupku Ke atas mezbahmu ke Tuhan. atas mezbahmu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Kau Allahku, Bapa dan
henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas misbahmu, tak henti di setiap nafasku, ku kan mengikutimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas misbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Selamanya. Haleluya Tuhan. Engkau Allah kami Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan Yesus. Kau hadir di tengah kami Tuhan Yesus, dan jamah setiap hati Tuhan Yesus. Kau hadir di tengah kami Tuhan Yesus, dan Engkau sembuhkan yang luka. Dan karena itu kami percaya Tuhan Yesus, dan kami tahu Engkaulah jalan, Engkaulah kebenaran dan kehidupan. Dan di sini kami Tuhan Yesus menyembah-Mu Tuhan Yesus, merendahkan diri sepenuhnya di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Oh, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, mari kita sembah Dia. Kau hadir di tengah kami, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kau hadir berkarya di sini, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kau hadir di tengah kami, ku sembah Kau, sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Oh, Kau hadir berkarya di sini, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Jalan-Mu Tuhan Yesus, jalan-Mu ada mujizat, jaminanku walau di lembah. Tuhan Kau segalanya. Jalan-Mu ada mujizat, jaminanku walau di lembah. Tuhan Kau segalanya. Kau hadir, haleluya, jamah setiap hari. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kau hadir, sembuhkan yang luka. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kau hadir Yesus, Kau hadir, jamah setiap hari. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kau hadir, Kau hadir, sembuhkan yang luka. Ku sembah
segalanya. Jalanmu Tuhan, Jalanmu ada mujizat, jaminanku walau di lembah. Tuhan, Kau segalanya. Sekalipun ku tak melihat jalanmu, sekalipun ku tak selami caramu, tak berhenti karyamu, tak berhenti karyamu. Sekalipun ku tak melihat jalanmu, sekalipun ku tak selami caramu, tak berhenti karyamu Tuhan. Oh, sekalipun ku tak melihat jalanmu, sekalipun ku tak selami caramu, tak berhenti karyamu, tak berhenti sekalipun ku tak melihat jalanmu, sekalipun ku tak selami caramu, tak berhenti karyamu, tak berhenti. Jalanmu ada mujizat, jaminanku walau di lembah. Tuhan, Kau segalanya. Jalanmu ada mujizat, jaminanku walau di lembah. Tuhan, Kau segalanya. Jaminanku walau di lembah. Kau segalanya. Jalanmu Tuhan, Ada mujizat, jaminanku walau di lembah. Tuhan, Kau segalanya. Kau segalanya. Kau segalanya. Kau segalanya. Kau segalanya. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya. Kau segalanya. Kau segalanya. Kau segalanya. Mari sembah Kau segalanya Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan tepukan sorak bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih kepada tim pujian dan penyembahan daripada Youth. Saat ini mari kita doa untuk tangguk persembahan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Engkau beri kami sekali lagi satu kesempatan untuk mengembalikan persepuluhan dan persembahan-persembahan khusus. Kami berdoa agar setiap hari memberi bersukacita atas pemberian ini. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan berkat sukacita, damai sejahtera dan berkat material. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Semua yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Seterusnya kita akan meneruskan kesaksian daripada teman-teman kita dan juga ucapan-ucapan tahun baru daripada mereka. Hai semua, Shalom. Dalam kesempatan ini kami sekeluarga yang menzahirkan rasa syukur kami kepada Tuhan, kepada kita semua, sebab karena kasih Tuhan, ya karena saya percaya kita semua saling membantu dalam doa, yang saling menyebut nama, khususnya para pemimpin, pastor, para pastor. Saya percaya mendoakan kita. Kami bersyukur kepada Tuhan karena sampai pada saat ini kami sekeluarga, ya saya, Syara, Hans, ya istri saya, kami sekeluarga sehat adanya. Walaupun sekarang ini seluruh dunia atau
ataupun ya kita khususnya di Malaysia, di Klang, Red Zone, kita dilanda ya oleh penyakit ataupun virus corona sampai kita ya berkurung di rumah ya dalam kita luar daripada kebiasaan, yaitu kita dapat bersekutu di gereja di mana-mana, tetapi saat ini kita hanya berjumpa ataupun bertemu ya bersekutu di dalam ya present worship online, ibadah online. Jadi secara fisikal ya kita tidak bertemu, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhanlah yang melindungi, Tuhanlah yang menyertai kita. Ya, seperti Tuhan membawa umat Israel keluar daripada perbudakan Mesir, Tuhanlah yang membuka jalan. Ya, laut mati sekalipun Tuhan belah dan orang-orang Israel boleh menyeberangi laut mati sampai mereka bebas. Demikian pada tahun ini kita bersyukur kepada Tuhan karena perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, Tuhan membuka jalan kepada semua keluarga, kepada kita semua. Sampai pada hari ini kita dapat melalui, kita dapat ya bersama-sama. Saya percaya bahwa rencana Tuhan yang terbaik. Ternyata sekali dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa ya anakku yang tetap berharap dan berlindung kepada Tuhan, maka Tuhan memelihara, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, memelihara dalam segala hal, bahkan keperluan kita makan minum kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dan bersyukur dalam kesempatan ini kami sekeluarga, kami mau mengucapkan selamat tahun baru. Tahun 2020 sudah berlalu dan kita sambut tahun baru 2001. Saya percaya kita melangkah dengan iman, maka berkat-berkat sukacita penuh dalam kehidupan kita. Terima kasih. Amen. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, rasanya baru semalam kita menyambut tahun baru 2020 dan tahun ini bakal berakhir tidak lama lagi, dan pejam celik kita sudah pun berada di penghujung tahun 2020 dan tidak lama lagi, tinggal beberapa jam saja pun kita bakal menginjak ke tahun baru, tahun 2021. Untuk itu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk membuat sedikit kesaksian yang sesuai dengan tema tahun 2020, proklamasi pengharapan dan keberhasilan untuk era penuh kemenangan. Tahun 2020 diawali di mana sebelum menduduki peperiksaan Jabatan Perkhidmatan Awam bersama penolong pegawai grade 29 yang lain, kami telah pun berkampung di Dewan Maib Serdang. Kami perlu menduduki peperiksaan selama 3 jam dalam dewan yang besar yang sangat sejuk. Walaupun sejuk, kami merasa sangat panas sebenarnya. Kami berotak selama 3 jam walaupun dalam dengan konsep open book, kami sebenarnya bukanlah sesuatu yang mudah buat kami ya, walaupun open book ianya benar-benar lain daripada kita menduduki pemeriksaan SPM ataupun STPM, karena soalan dia sangat tricky dan jika kita salah tafsir soalan sangat mudah untuk kita lari daripada kehendak soalan itu sendiri ya. Dan kenapa saya berasa sangat bersyukur ya saudara, karena tahun ini sebenarnya adalah merupakan tahun terakhir buat saya dalam tempoh percobaan. Mana-mana kekitangan dalam mana-mana jawatan sebenarnya diberikan tempoh maksimum 3 tahun tempoh percobaan, dan ya tahun ini merupakan tahun terakhir tempoh
dan November 2020 telah pun perjuangan kami telah pun diangkat ke dalam mesyuarat lembaga pengarah dan telah pun diluluskan jawatan, dan saya telah pun sah menjadi milik Perbadanan Persatuan Awam Selangor. Dan awal Disember perjuangan kami telah pun diperpanjangkan ke Jabatan Perkhidmatan Awam untuk pemberian taraf berbenceng, iaitu PTB. PTB ini adalah sesuatu yang sangat dinanti-nantikan oleh kaki tangan kerajaan kerana ini merupakan bekalan kami pada hari tua ya. Selain berkhidmat sepenuh masa bersama bidang kepustakawanan ini, saya juga sebenarnya berkecimpung secara separuh masa di dalam bidang hartanah. Mulai tahun 2019 saya sangat bersyukur, saya berasa sangat terima kasih kerana tahun ini merupakan tahun yang lebih baik berbanding tahun lepas dalam apapun aspek yang saya kerjakan. Saya percaya bidang hartanah yang saya ceburu ini bukanlah sesuatu yang kebetulan, tetapi saya percaya ada sesuatu rencana yang Tuhan percayakan, biar kehendak Tuhan yang terjadi lewat pribadi ini, dan saya serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, ke dalam campur tangannya Tuhan, biar semuanya adalah untuk kemuliaan namanya. Saya berdoa untuk tahun kedepannya kita semua menjadi lebih baik dan lebih kuat di dalam Tuhan dalam apapun yang kita kerjakan. Itu saja daripada saya. Sekian, Tuhan memberkati. Shalom semua bapa-bapa, ibu-ibu dan youth KBMJK. Terima kasih kepada Tuhan Yesus kerana peluang untuk bersaksi. Baik, Tuhan sangat baik dalam hidup saya. Saya sembuh daripada pembesaran prostat. Jadi kelenjar prostat ni sebuah organ sebesar kacang berangan ataupun bahasa Inggeris walnut. Ini dia walnut, contoh walnut ya. Baik, biasa kaum lelaki yang berumur 50 ke atas kelenjar prostat ni membesar. Jadi bila dia membesar, dia rumit lah. Dia kadang-kadang menghalang dalam saluran kencing. Dan apabila dia makin besar, perlu pembedahan. Dan pembedahan memang rumit dan juga tiada jaminan dia boleh kecil semula. Dalam kes saya, doktor telah mengatakan dia sebesar 70 ml. Ini contoh dia. Cairan hijau ini 70 ml dalam CT scan yang dijalankan pada 25 hari bulan 10 2019 tahun lepas 2019. Dan setelah CT scan semula dibuat pada 14 bulan 4 2020 ini, bulan April 2020, dia turun kecil sehingga 13 ml. Jadi daripada 70 ml jadi 13 balik sama lebih kurang macam inilah walnut. Jadi puji Tuhan, tak perlu pembedahan. Amin. Jadi saya selamatlah daripada pembedahan prostat. Baik, selain daripada prostat ini, saya juga telah melalui beberapa prosedur hernia di sebelah kiri pinggang saya, dan juga untuk gastrik ada prosedur lah di mana memang dia minor op. Tuan telah mengiringi selama sepanjang pembedahan dan tidak ada apa-apa rumit lah. Jadi semuanya okey, bagus, sembuh sepenuhnya. Baik, dalam setahun ini saya juga mengalami cervical spondylosis di mana di belakang telinga kanan sakit kepala mengalir. Memang sakit kuat tu. Saya makan Panadol dan juga gosok dengan minyak. Apabila sakit ni timbul memang sakit terulang. Dan puji Tuhan pada 20 hari bulan 12 Tuhan melalui seorang anak Tuhan KBMJK telah mendoakan saya, dan Tuhan telah menyembuhkan cervical spondylosis ini sepenuhnya. Ya, baru ni. Ya. Terima kasih Bapak Jonathan, dia telah doakan dan sembuh. Jadi jemaat bolehlah buat appointment jumpa Bapak Jonathan ya untuk keperluan doa.
Baik, dalam pekerjaan saya, insurans yang saya kerja ni, kami ada target setiap tahun kena jual buat sales sebanyak 30,000. Kalau tak siap 30,000, memang kontrak kita ditamatkan dan komisen yang patut dapat pun diberhentikan. Memang rugilah apa yang kita usahakan. Tahun 2019 saya siap dalam bulan 12. Untuk tahun ini 2020, terima kasihlah untuk puji Tuhan. Saya dapat siap dalam bulan Oktober. Akhir bulan Oktober memang dapat close 30,000. Puji Tuhan. Jadi bulan November, Disember saya tak perlu kerja sangatlah, tak kerja pun, tak jual pun okey lah. Dan gaji memang masih jalan lah bulan 11 dan bulan 12. Itu pun puji Tuhan lah, Tuhan membantu jugalah. Saya telah didoalah dalam pekerjaan saya. Dan juga pelayanan rumah kids, saya juga telah berusaha lah dengan bantuan doa Tuhan. Kawan-kawan saya yang kawan sama sekolah saya kebanyakan tinggal di Subang Jaya dan KL. Mereka telah menyumbangkan sebanyak RM9,000 cash, kasut futsal dan juga makanan untuk kanak-kanak rumah kids untuk membantu mereka lah yang rumah yatim. Dan juga salah seorang kawan keluarga kami, kawan saya dengan kawan Ibu Helen, Encik Jaji telah membenarkan menggunakan van dia, van penumpang, boleh bawa semuatan 14 orang penumpang. Nah, untuk kegunaan rumah kids boleh bawa lah kanak-kanak. Kita di KBMJK pun boleh gunakan van tu, dibenarkan ya, dialu-alukan van tu di parking di rumah kids. Baik, untuk keluarga kami seperti saudara-saudari tahu, kami juga dianugerahkan seorang cucu comel namanya Edaje. Nama Edaje ini adalah dalam Alkitab, dalam Kejadian disebut nama perempuan pertama selepas Ewa. Baik, maksudnya ornament ataupun hiasan. Baik, ini semua berkat daripada Tuhan. Ya. Baik. Kadang-kadang kita tahu penyembuhan tidak berlaku. Jadi walaupun kadang-kadang kita rasa penyembuhan melalui mujizat tidak ada, tetapi kita yakin Tuhan selalu mendengar doa kita dan memberi kita apa yang kita perlu dalam situasi kita ini. Jadi kita terus doakan sajalah apa yang kita mengalami. Beritahu Tuhan. Memang Tuhan sentiasa membantu kita. Saya ingin akhiri dengan petikan daripada Roma 5 ayat 8. Tetapi Allah telah menunjukkan betapa besarnya kasih-Nya kepada kita kerana Kristus mati bagi kita semasa kita masih berdosa. Jadi terus kita bergantung pada firman Tuhan lah dan doakan segala-galanya. Baik, itu saja perkongsian saya. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat tahun baru untuk semua jemaat di KBM JK. Terima kasih. Sekian. Shalom, dan saya wakil daripada Ketua PNW mengucapkan selamat tahun baru kepada semua jemaat Kebaktian Bahasa Malaysia Grace Kelang. Tahun ini amat mencabar bagi tim PNW, tetapi saya sangat bersyukur karena tahun ini banyak yang harus dipelajari, dan saya sangat bersyukur juga karena dikelilingi orang-orang yang ataupun teman-teman yang sangat menyokong dalam perlayanan saya. Saya sangat bersyukur, dan terutama sekali pada tahun ini kebaktian dari bulan Mac, tak silap saya, sesuatu yang tidak saya sangka akan perlayanan dalam online, tetapi puji Tuhan karena Tuhan meletakkan anak-anak muda yang tadi itu untuk melayani dalam online, dan mereka diberi hikmat kebijaksanaan untuk menjadi melayani dalam perlayanan online. Dan terima kasih kepada tim PNW karena memberi kerjasama kepada saya dan tim semua, baik yang menyanyi, bermain musik, masing-masing di rumah sukar, tetapi Tuhan telah memberi hikmat kebijaksanaan untuk kita sehingga kita dapat melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih dan selamat tahun baru dari saya. Semoga tahun ini kita akan lebih maju lagi daripada tahun yang lalu. Terima kasih. Haleluya.
Shalom kepada teman-teman seiman saya. Dan pada saat ini saya ingin sharing sebuah testimoni tentang kehidupan saya sepanjang 2020 ini. Dan sebelum itu saya mau sharing satu firman Tuhan yang paling saya suka, my favorite Bible verse, yaitu dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bible verse ini menjadi saya punya favorite sebab dia memberi saya semangat. Sewaktu saya di titik terendah dalam kehidupan saya pada tahun ini, memang banyak cabaran untuk saya tahun ini. Ada saya kehilangan, ada yang saya mendapat berkat yang baru dari Tuhan, dan semuanya itu sebab kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan memulai university, yaitu sebuah chapter baru dalam hidup saya. Saya baru habis Form 5, jadi tahun ini saya mula sudah university. Dan sebenarnya banyak cabaran baru, lagi-lagi sepanjang pandemik ini kami tak dapat pergi university untuk membuat kelas secara face to face, dan kami semua terpaksa online kelas saja, dan banyak sangat cabaran. Sewaktu untuk online kelas ini memang banyak assignment. Assignment itu memang ada banyak, lagi-lagi kalau online kan banyaklah yang saya terpaksa belajar benda baru, macam mana mengguna semua itu, macam Microsoft Word, semualah yang PowerPoint, semua tu kita kena belajar lah sendiri kan. Tapi puji Tuhan saya dapat juga belajar sikit-sikit. Ada juga yang dapat kawan saya semua tolong, jadi okey lah macam tu kan. Dan tahun ni saya boleh cakap saya banyak belajar dari segi pemikiran macam tu, macam banyaklah pengalaman kehidupan yang buat saya banyak berubah tahun ni, dan saya bersyukur pada Tuhan untuk semua itu. Dan saya mau sharing sedikit lagi firman Tuhan, yaitu dalam Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Dan firman Tuhan ini mengingatkan saya bahawa kemana saja Tuhan bawa kita, Dia yang pasti akan menyediakan untuk kita di sepanjang jalan itu. Dan kita tidak akan pernah kekurangan. Walaupun Tuhan mengambil sesuatu yang berharga dari kita, yang buat kita, yang bagi kita itu sangat berharga, tetapi percayalah Tuhan hanya mau menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, dan kita kena harus tetap percaya saja dengan Dia. Dan di dalam firman Tuhan Amsal 3 ayat 6, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dan ini firman Tuhan ini mengingatkan saya bahawa apabila saya tak tahu mau buat apa, macam saya tak tahu sudah apa yang saya mau lakukan, memang saya buntulah dalam masalah yang saya hadapi. Ayat ini mengingatkan saya untuk terus percaya Tuhan dan membuat keputusan berdasarkan pimpinan Roh Kudus, dan saya sentiasa berdoa agar Tuhan memberi saya jawapan. Dan percayalah semua jawapan itu ada dari Tuhan. Kita hanya saja perlu sabar, kita hanya terus berdoa dan tidak berputus asa dalam setiap yang kita lakukan itu. Dan ayat terakhir yang saya mau sharing, Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Dan apabila semua yang kita planning itu tidak jadi seperti yang kita mau, seperti yang kita kehendaki, Tuhan itu bermakna ada 3 saja jawapan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu tunggu, Tuhan tidak akan bagi apa yang kita mau, dan ketiga, Tuhan ada sesuatu yang lebih baik untuk kita. Dan percayalah, walau apapun jawapan Tuhan bagi kita, semestinya akan yang terbaik
untuk kita, dan kita harus percaya, kita harus sentiasa bersyukur apa yang Tuhan bagi dalam kehidupan kita, sebab Tuhan hanya ingin membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang kita dapat, supaya kita dapat memberkati orang lain di sekeliling kita macam tu. Jadi pada tahun 2020 ini adalah tahun yang sangat merubah diri saya sangat banyak, dan terima kasih buat semua yang pernah support saya dari awal sampai akhir sehingga pada saat ini, dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua di tahun yang baru. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih pada kesaksian dan juga ucapan tahun baru. Dan acara seterusnya, acara yang dinanti-nantikan, dan mari kita sama-sama saksikan beberapa persembahan yang kami sudah siapkan. Jenis-jenis manusia semasa kuarantin. Makan tidak berhenti. Tidur sepanjang hari. One hour later. Kelas online. Banyaknya kerja. Apa? Cepat siap. Boleh sambung tidur. Okay, boss. 5 minutes later. Siap. Tidur lagi. Halo. Kenapa? Di rumah. Hah? Lepak? Oke. On the way. Nonton Netflix tiap hari.
sepanjang PKP ini saya dah tengok banyak series. Highly recommend. Apa yang enggak? Apa yang kau pergi pasang ni? Apa benda? Apa yang kau tertinggal? Kelas online tidak henti-henti. Rancangan adalah proses merancang perkara yang belum berlaku to be happen. What you want your company to be or it is. Planning is the process of thinking about it. Good. May I repeat. Planning involves the process of thinking about the activities required in order to achieve the goals. These activities goals target achieve the goals. Next one for the organization here, planning may ensure that all the activities taken in your company is Main game sampai lupa dunia. Vlogging tiap hari tanpa sebab. Halo guys, hari ini kami jalan-jalan di apartemen sebab tiada kerja PKP. Hai. Guys, kami sekarang di lift. Turun lift. Hai guys, saya baru mandi. Halo guys, aku lagi makan. Temanku, makanannya belum sampai. Ya makanannya guys. Wow, wow. Tetap guys. Halo guys, sekarang jam 12.15. Hai guys, sekarang sudah lewat malam. Mari kita tidur. Hai guys, saya sedang berak. Hai guys, hai guys, hai guys, hai guys, hai guys. Hai guys, kita lagi mabar di PUBG. PUBG guys, PUBG guys. PUBG guys. Hai guys. Hai guys. Hai guys. Hai guys. Kunun faham masa Zoom meeting. Tapi sebenarnya tidak. Early winning sign, warning sign of impending pump failure. With fuel injected vehicle to replace the filter fuel pump. Okay, mudahkan kita untuk menukar sambung dia akan fail. Felix, bangun Felix. Jangan tidur dalam kelas.
Thank you for it is good because various people including a lot of wine. Dia akan buat bunyi bising. Para editor BNW bergabung sama Gamar. Ajak Evra ML lah, bosan. Meanwhile, Luis, Siska ada main ML, mau join? Pak, jom! Okay. Turun dulu. Sekejap, ada benda saya buat. Ya, sabar! Dah, jom. Sambung edit balik. Ya, esok semua hantar sudah video. Itulah. Sekejap. Jauh. Ya, itu dia. Kita sudah menyaksikan dan menikmati beberapa persembahan. Dan seterusnya kita akan menaikkan lagu pujian Jadikan Aku Indah. Haleluya Tuhan Yesus. Pada tahun ini Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Karena kami haus akan Engkau di dalam kerinduan Tuhan. Oh, ini kami Tuhan Yesus. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang kemuliaan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada, dan ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Oh, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya,
semuanya yang ada, dan ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Haleluya, Anda semua bersedia untuk tahun baru? Mari kita buat countdown ini dengan nyanyian lagu Raja yang hebat, karena Raja kita hebat. Dulu, kini, dan selamanya. Dia takkan berubah. 2020, 2021 dan seterusnya. Dia takkan berubah karena Dia Raja yang hebat. Amin. Mari kita berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Woo! Come on, tepukkan tangan. Let's start the countdown. Woo! Hey, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, yeah, yeah. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangan siapa? Kemenangannya. Oh yeah. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan. Oleh darahmu, oleh darahmu yang bebaskan. Are you ready? 1, 2, 3, go! Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, ya bersamamu. Come on! Haleluya! Oh, angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Shout it out! Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan. Oleh darahmu, oleh darahmu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, dan bersamamu. Are you ready for New Year? Woo! Mari tepuk tangan. Sebentar lagi tahun 2021, beberapa saat lagi. Come on!
baru 2021. Oh, haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Dia Raja yang hebat. Yes. Tuhan tidak pernah berubah. Tahun berubah tapi Tuhan tidak pernah berubah. Amen. Come on. Dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan. Kau berkuasa. Kaulah Raja penebus yang dulu sekarang. Dulu sekarang selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang kuserukan. Kaulah Raja penebus. Are you ready to jump? 1, 2, 3, come on. Kaulah Raja yang hebat. Kebangkitan dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar. Kemenanganku bersamamu, ada bersamamu. Sekali lagi, Kaulah Raja. Kaulah Raja yang hebat. Kebangkitanku bersamaku, di dalamku. Tiada takut dan gentar. Kemenanganku bersamamu, ya bersamamu. Sorak-sorai bagi Dia. Ya bersamamu. Haleluya. Happy New Year 2021. Selamat tahun baru. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, saat ini kita pun telah melangkah ke tahun baru yaitu 2021. Dan kita berterima kasih kepada Tuhan karena tahun 2020 yang begitu sukar sekali. Nampaknya kita telah melalui walaupun dalam kesukaran, kesusahan, banyak halangan. Dan kita tahu bahwa semuanya itu karena Tuhan. Amin. Dan tahun ini, yaitu tahun 2021, sekali lagi kita akan memulahkan kehidupan kita yang baru. Dan kita berdoa bersama-sama supaya Tuhanlah yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Seperti yang baru kita lihat tema tahun 2021 dalam countdown kita sebentar tadi, yaitu lebih baik dan lebih kuat dalam, melalui, dan untuk Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah tema tahun gereja tahun ini, yaitu tahun 2021, yaitu lebih baik dan lebih kuat dalam, melalui, dan untuk Yesus Kristus Tuhan kita. Yang dipetik dari beberapa ayat Alkitab, yaitu 1 Samuel 15 ayat 22 dan 2 Samuel 3 ayat yang 1 dan Roma 11 ayat yang ke-36. Eloklah kita akan membaca firman Tuhan yang menyokong dasar daripada tema gereja kita tahun 2021 ini. Dalam 1 Samuel 15 ayat 22, firman Tuhan berkata, "Tetapi jawab Samuel,
apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Kemudian dalam 2 Samuel pasal yang ketiga ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedangkan keluarga Saul kian lama kian lemah. Kemudian dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 36 firman Tuhan berkata demikian, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini. Kami berdoa tema tahun 2021 ini menjadi kenyataan kepada semua jemaat di Grace Assembly, bahkan setiap gereja-gereja-Mu Tuhan di planet bumi ini. Yaitu semakin hari, semakin lama, semakin kami lebih baik untuk memperhatikan, mendengar suara Tuhan dan Tuhan sendiri. Lebih lama, lebih jauh, kami lebih kuat untuk melayani Tuhan, untuk memperhatikan, mendengar suaranya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala apa yang dilakukan oleh jemaat-Mu pada 2021 ini Tuhan Yesus, bukanlah untuk kekuatan sendiri, bukan kedagingan, tetapi sesuai dengan firman-Mu dalam Roma 11 ayat 36, bahwa segala sesuatu adalah dari Engkau, dan segala sesuatu oleh Engkau. Oleh sebab itu, hanya yang layak menerima ini adalah Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dalam 1 Samuel 15 ayat 22 firman Tuhan berkata demikian saudara-saudara. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara-saudara, apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini adalah kesalahan Saul. Di mana kalau kita membaca dari permulaan ayat pertama, kedua dan seterusnya, Tuhan menyuruh Saul untuk memusnahkan semua musuh-musuhnya, termasuklah kepada binatang dan harta benda haruslah dilenyapkan. Tetapi kenyataannya saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-11, Saul mengingkari firman Tuhan. Sekali lagi, Saul mengingkari. Dengan kata lain, Saul tidak memperhatikan. Saul tidak mendengar apa yang diperintahkan Tuhan. Sebab itu Tuhan berkata kepada Saul melalui Nabi Samuel, aku menyesal atas Raja Saul untuk menjadikan dia raja, sebab baru saja dia melakukan kesalahan terhadap aku.
Sekarang dia berbalik kepada Tuhan. Ataupun firman Tuhan berkata, dia tidak mendengar dan dia tidak memperhatikan aku dan firmanku. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran ini amat penting bagi kita. Karena apa? Karena hidup ini daripada Tuhan. Dan kita ini atas ciptaan Tuhan. Maka apa saja haruslah kita mendengar, haruslah kita memperhatikan, haruslah kita taat kepada Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan, siapalah kita ini? Jangan sampai saudara-saudara kita menjadi Raja Saul yang akhirnya ditolak oleh Tuhan. Amin. Jadi tahun 2021 ini, marilah kita, satu ajakan dari firman Tuhan, mendengar, memperhatikan, taat sama Tuhan dan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata demikian di dalam ayat 22 ini, mendengar suara Tuhan, memperhatikan suara Tuhan, mentaati Tuhan dan firman-Nya lebih jauh daripada pelayanan kita. Lebih jauh apakah yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, saya ajak saudara-saudara tahun 2021 ini, marilah kita mentaati, marilah kita memperhatikan, marilah kita mendengar Tuhan dan firman Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam 2 Samuel pasal yang ketiga ayat yang pertama. Dikatakan di sini peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larutan dan kian lama kian kuat. Sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah satu cerita dalam Alkitab yang nyata. Di mana Saul dan kumpulannya berperang dengan Daud dan kumpulannya. Dikatakan di sini kian lama, maksudnya bukanlah satu masa yang singkat. Mereka bergaduh, mereka berperang satu dengan yang lain begitu lama sekali. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan di sini, kian lama kian kuat Daud dan kumpulannya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah rahasia yang ada pada Daud dan kumpulannya? Sehingga firman Tuhan berkata, kian lama kian kuat, semakin lama semakin kuat Daud dan kumpulannya. Kalau kita membaca firman Tuhan ini lebih lanjut lagi, kita akan berjumpa ayat-ayatnya, rahasia Raja Daud dan kumpulannya semakin lama semakin kuat adalah karena Daud sangat takut, memperhatikan, mendengar suara Tuhan. Sekali lagi dalam Samuel pasal 15 ayat yang ke-22 adalah dasarnya. Amin saudara-saudara. Maka kalau kita mau mengimpikan dan mau ingin dan mahu saudara-saudara hidupmu, keluargamu dan masa depanmu semakin ditekan, semakin ada tentangan, semakin ada halangan, maka engkau semakin kuat. Maka dasarnya, rahasianya adalah dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22, yaitu mendengar, memperhatikan dan taat sama Tuhan kita Yesus Kristus. Kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kalau kita terus membaca dalam 2 Samuel 3, kita akan berjumpa. Akhirnya firman Tuhan berkata begini, semua musuh-musuh Daud, Saul, Asiboset, Abner telah dikalahkan oleh kumpulan Daud. Sekalipun Daud sedih atas kematian mereka,
Tetapi kita tahu di sini bahwa Daud adalah orang yang takut kepada Tuhan. Tetapi mereka adalah musuh Daud dan mereka semua tewas di dalam kumpulan itu. Dan Alkitab berkata, akhirnya Daud mendapat kemenangan dan naik di dalam takhta menjadi raja. Amin, saudara-saudara. Maksudnya di sini kita boleh ambil aplikasi belajar dari sini bahwa kemenangan Daud bukanlah kekuatannya sendiri, tetapi urapan Tuhan, penyertaan Tuhan. Oleh karena Daud adalah orang yang takut akan Tuhan, Daud adalah orang yang memperhatikan Tuhan, Daud adalah taat sama segala firman Tuhan. Itu sebabnya semakin lama semakin dia kuat dan menang dan menjadi raja. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari bawa diri kita, mari bawa keluarga kita dan jemaat kita untuk lebih dekat, lebih takut, lebih memperhatikan dan lebih mendengarkan Tuhan dan suara Tuhan itu sendiri. Amin. Haleluya. Kemudian dalam Roma 11 ayat yang ke-36. Roma 11 ayat yang ke-36 firman Tuhan berkata demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, saudara-saudara. Dikatakan di sini segala sesuatu. Segala sesuatu. Jadi tidak ada sesuatu, tidak ada satu pun yang terjadi yang baik dalam hidup kita yang bukan berasal dari Tuhan. Ya, segala sesuatu adalah dari Dia. Amin. Hidupmu itu dari Dia. Kesehatanmu itu dari Dia, dari Tuhan. Keluargamu itu dari Tuhan. Amin, saudara-saudara. Bisnismu itu dari Tuhan. Pekerjaanmu itu dari Tuhan. Pelayananmu itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Bukan dari engkau. Maka kalau ada pekerjaan yang lebih besar di dalam diri kita termasuk pelayanan, bisnis, pekerjaan, engkau lebih pintar. Saudara-saudara, itu semuanya dari Dia. Karena firman Tuhan berkata dalam Roma 11:36, segala sesuatu adalah dari Dia. Amin. Maka kalau kita sadar, saudara-saudara, bahwa segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan, maka tidak ada setitik pun, tidak ada satu perkataan pun, tidak ada satu ayat perkataan pun yang kita akan berkata ini adalah saya punya. Amin, saudara-saudara. Karena kalau menurut Roma 11:36 segala sesuatu dari Dia. Maka tahun 2021 ini, mari kita sama-sama ajak dirimu, ajak keluargamu, memperhatikan segala sesuatu yang ada. Hidup kita, kesehatan kita, keluarga kita, pelayanan yang dipercayakan Tuhan, bisnismu, keuanganmu, kerjamu, segala sesuatu itu adalah dari Dia, dari Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam ayat yang sama, bagilah kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya. Maka tahun ini mari kita belajar, mari kita bertobat kalau selama ini kita menganggap uang itu kita punya, hidup ini kita punya, keluarga ini kita punya, pekerjaan itu kita punya, pelayanan itu kita punya. Mari kita sadarkan diri kita menurut Roma 11:36, segala sesuatu adalah dari Dia
tanpa Dia tidak ada sesuatu yang terjadi. Amin. Maka mari kita kembalikan bagi kemuliaan Tuhan apa saja yang ada pada kita. Termasuk saudara punya talenta. Termasuk kita punya kemahiran. Mari kita berikan kepada Tuhan sepenuhnya. Karena itu pun dari Tuhan. Amin. Tanpa Tuhan tidak ada sesuatu yang terjadi. Maka di dalam ayat Roma 11 ayat 36 ini dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia, maka berasal dari Tuhan dan itu semuanya untuk Tuhan. Kesehatan saudara, pelayanan saudara, harta saudara, keluarga saudara, hidup saudara, itu dari Tuhan. Berikan kemuliaan itu bagi Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan itu bagi Tuhan. Tahun 2021 ini kita diberikan tema sekali lagi yaitu lebih baik dan lebih kuat. Cabaran, tentangan pasti ada. Tetapi saya ajak saudara-saudara yang mendengar khotbah saya ini, saya ajak saudara-saudara di dalam keluarga Grace ini, marilah kita jadikanlah tahun ini, sekali lagi jadikanlah tahun ini, yaitu tahun 2021, kita lebih baik di dalam ketaatan, mendengar suara Tuhan, memperhatikan Tuhan, dan lebih kuat bagi kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Katakan kepada sebelah kiri, kanan, dan saudara, tahun ini jadilah lebih kuat dan lebih baik. Amin. Atau lebih baik dan lebih kuat. Terpujilah namamu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari saya berdoa saudara-saudara. Tuhan, saya berdoa Tuhan Yesus untuk tema tahun 2021 ini. Yaitu Engkau menginginkan jemaat-Mu Tuhan bahwa lebih baik dan lebih kuat. Memang tentangan, cabaran pasti ada. Mungkin lebih mencabar, mungkin lebih hebat. Tetapi bagi orang yang takut akan Tuhan, orang yang mendengar Tuhan dan firman-Nya, orang yang memperhatikan Tuhan, adalah mereka akan lebih baik hidupnya dan karena pemeliharaan Tuhan. Dan orang yang lebih akan menjadi kuat hidupnya. Terpujilah namamu Tuhan. Tuhan, tahun 2021 ini sesuai dengan firman-Mu Tuhan Yesus dan tema tahun ini ya Tuhan Yesus, dalam Roma 11:36. Kami belajar dan ajari kami semua Tuhan Yesus supaya kami tidak lagi angkuh. Supaya kami tidak lagi angkuh ya Tuhan Yesus. Karena keangkuhan sama juga dengan penyembahan berhala. Oleh sebab itu tidak ada seorang pun di sini yang bersikap sombong dan angkuh ya Tuhan Yesus. Karena keangkuhan dan kedegilan adalah sama dengan penyembahan berhala. Oleh sebab itu saya berdoa ya Tuhan Yesus, sesuai dengan tema 2021 ini Tuhan. Seluruh jemaat hidupnya lebih baik dan lebih kuat ya Tuhan Yesus di dalam Tuhan dan untuk Tuhan. Saya berdoa ya Tuhan Yesus, tidak ada seorang yang masih ada pendurhakaan ya Tuhan Yesus. Mendurhaka terhadap Tuhan seperti Raja Saul. Mendurhaka terhadap tubuh Kristus seperti Raja Saul. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus supaya roh pendurhakaan akan disingkirkan di jemaat ini ya Tuhan Yesus.
supaya tidak lagi ada roh pendurhakaan ya Tuhan. Karena roh pendurhakaan adalah sama juga dengan mengamalkan ilmu sihir. Oh Tuhan Yesus, mereka berada di dalam Tuhan, tetapi mereka lagi hidup bersihir, yaitu mendurhaka. Oleh sebab itu Tuhan, pada tahun 2021 ini, saya berdoa tidak ada lagi orang yang hidup dalam bersihir, tidak ada lagi hidup orang yang mendurhaka, tidak ada orang yang hidup dalam penyembahan berhala, tidak ada lagi hidup yang sombong dan degil, sehingga seperti Saul tidak mendengar suara dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya tema-Mu ini akan digenapi dalam setiap kehidupan jemaat, khususnya di gereja Grace ini Tuhan. Lebih baik dan lebih kuat di dalam melalui bagi kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa semuanya ini dalam nama Bapa, dalam nama Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat menyambut tahun baru 2021. Saudara lebih baik dan lebih kuat. Amin. Haleluya. Oke, kami dari pihak kepimpinan Kebaktian Grace Bahasa ingin memberi sedikit penghargaan kepada editor kebaktian online kita, ya, sejak dari bulan 4 April sampai saat ini. Editor kita ada 3 orang yang bertungkus lumus yang bekerja di belakang tabir. Saya percaya kalau mereka tidak ada, kita punya kebaktian online tidak akan menjadi. Jadi kami sangat berbesar hati dan kami sangat juga berterima kasih kepada editor Grace Bahasa KBMJK. Dengan itu kami ada menyediakan sedikit hadiah. Jadi pertama saya panggil Benjamin Moses. Ya. Seterusnya Louis Edward, dan Ebra Sabilda. Nah, inilah tim editor KBMJK, dan yang terakhir proyek mereka terakhir kami sempat atas pertolongan mereka melancarkan satu lagu, yaitu Selamat Natal Malaysia. Ya, mereka masih muda. Kalau sudah muda masih single lah kalau sudah muda. Oke, dan saya minta Bapak Imlet berdoa untuk mereka. Oke, mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami di syurga, syukur atas generasi yang Kau berikan bagi kami, dan kami amat bangga memiliki mereka dan ingin terus menjadikan mereka satu bejana yang luar biasa untuk memberkati generasi mereka dan generasi seterusnya Bapa di surga. Dan biarlah kehendak-Mu, kemuliaan-Mu dan kebaikan-Mu terus menjaga mereka dan melindungi mereka agar mereka menjadi satu generasi yang menguasai dan mempengaruhi, dalam arti kata yang memberkati generasi seterusnya dan membawa sesuatu yang luar biasa dalam pelayanan multimedia bagi generasi seterusnya Bapa di surga. Dan percaya mereka boleh pergi jauh, namun dalam segala itu Tuhan kami mengundang pimpinan Roh Kudus-Mu, penyertaan-Mu, penjagaan-Mu atas mereka, agar mereka tidak lari daripada fokusnya, namun jiwa mereka akan terus membanggai dan meletakkan Engkau yang pertama dalam pelayanan mereka ini, dan mengguna pakai talenta itu untuk menjangkaui jiwa-jiwa dalam hal yang luar biasa Bapa di surga. Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan dan penjagaan dalam segalanya, dan kami sebagai orang tua yang dipercayakan oleh Engkau untuk menjagai mereka,
maka kami ingin terus mendukung mereka dalam kasih karunia-Mu Bapa surga. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa. Semua kita katakan amin.